Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar Microsoft Access. Tema pembelajaran kita kali ini adalah mengonlinekan database dan juga tabel Microsoft Access. Nah, untuk tutorial dan caranya, silakan diperhatikan pada video ini. Pertama-tama, kita akan membuat lembar kerja baru pada Microsoft Access. Dan di sini kita akan membuat database baru saja ya. Nah, kemudian kita tentukan direktori penyimpanannya. Nah, di sini saya akan membuat nama database-nya adalah pendaftaran. Kemudian saya pilih create. Nah, pada tabel 1 ini akan saya ganti menjadi tabel pendaftar. Untuk field yang pertama, ini akan saya buat menjadi ID pendaftar. Kemudian nama, data tipenya, short tag, panjang karakternya kita sesuaikan saja. Kemudian kita tambahkan alamat. Setelah itu nomor telepon. Untuk nomor telepon ini kita gunakan data tipenya adalah number. Dan yang terakhir adalah email. Nah, mungkin ini saja data yang kita perlukan karena hanya ini untuk contoh. Jadi kita mulai dari ID pendaftar, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kita perhatikan datanya masih kosong ya. Nah, sekarang kita akan mempublish data plus tabel Microsoft Access ini ke bentuk online. Kemudian selanjutnya, kita dapat membuka browser, boleh menggunakan Firefox ataupun Google Chrome, ataupun jenis browser yang lain. Kemudian pada address browser tersebut, silakan ditulis alamat websitenya sebagai berikut, id.caspio.com. Nah, sekarang kita akan membuat akun baru apabila kita belum memiliki akun dan juga password. Nah, karena di sini kita mencoba untuk belajar, silakan kita pilih try it for free. Pada halaman ini, kita akan memulai dari yang gratis terlebih dahulu. Nah, apabila kita tertarik, kita dapat melanjutkan pembayaran. Nah, yang pertama kita masukkan nama awal, kemudian nama belakang, email, kemudian password. Nah, password ini yang kita masukkan adalah password baru, bukan password email ya. Kemudian masukkan juga nomor handphone. Pastikan kita memilih Indonesia ya. Kemudian kita memilih industri dan juga lokasi. Nah, apabila kita sudah mengisi data pada form pendaftaran ini, pilih Sign Up Now. Nanti akan muncul konfirmasi di email kita. Selanjutnya, klik link yang telah dikirimkan di inbox email kita, seperti itu. Sebagai contoh, ini adalah data yang saya isi. Pastikan kita menulis data yang sebenarnya. Kita masukkan alamat email, kemudian password baru, setelah itu nomor handphone, kemudian jenis industri, dan juga lokasi ya. Apabila misalkan kita berada di Indonesia dan ternyata di pilihannya tidak ada di Indonesia, kita dapat memilih negara yang lain yang sesuai seperti itu ya. Setelah itu, pilih Sign Up Now. Apabila pendaftaran kita berhasil, akan muncul notifikasi atau pesan seperti ini ya. Nah, di sini kita diminta untuk
memeriksa email kita. Selanjutnya, silakan kita buka inbox email yang sudah kita daftarkan. Nah, pada halaman ini, saya sudah membuka email saya ya, dan di inbox email saya sudah muncul pesan dari Caspio. Silakan diklik link yang sudah diberikan, kemudian pilih button verify. Diklik saja agar akun kita dapat terdaftar. Kita klik ya. Nah, sekarang email kita sudah diverifikasi, kemudian kita dapat login ke Caspio. Masukkan user dan password yang sudah kita daftarkan, kemudian klik login. Nah, pada halaman awal nanti ketika pertama kali kita masuk, di sini akan ditampilkan introduction tour-nya ya. Nah, ini dapat kita tonton karena saya sudah menonton, maka ini saya tutup ya. Nah, kemudian kita akan mempublish data dari tabel maupun database Microsoft Access. Nah, silakan pilih menu New App. Diklik seperti ini. Nah, kemudian kita pilih Start by Importing Data. Kita klik saja. Nah, kemudian di sini perlu kita buat terlebih dahulu namanya. Sebagai contoh, saya akan membuat nama aplikasinya adalah pendaftaran. Nah, kemudian kita pilih file yang akan kita upload. Sebagai contoh, saya akan mengambil file yang tadi saya buat. Namanya itu tadi adalah pendaftaran ya. Nah, kemudian pilih next. Tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu pilih next lagi. Nah, proses import datanya berhasil. Di sini tabel pendaftarnya sudah berhasil diimport ya. Ini berasal dari tabel Microsoft Access. Nah, ini kita perhatikan import file pendaftaran.accdb. Kemudian pilih next lagi ya. Di sini tidak perlu kita apa-apakan untuk action maupun destination object-nya. Kita pilih next saja. Nah, di sini udah sesuai ya. Jadi tidak perlu kita ganti karena kita sudah menyusun datanya pada Microsoft Access. Kemudian pilih import. Tunggu sampai proses import selesai. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita dapat menutup. Nah, perhatikan di bagian overview ini hampir sama seperti pada database Microsoft Access ya. Nah, di sini kita dapat melihat tabel yang kita buat. Nah, kemudian kita juga dapat menambahkan tabel baru dengan memilih menu New Table. Nah, di sini kita akan melihat ya tabelnya, kita akan lihat desainnya juga. Nah, ini desainnya sama ya, seperti yang kita buat pada Microsoft Access. Nah, ini isinya kalau misalnya kita ingin mengisi secara langsung. Nah, di sini tabelnya sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat form berdasarkan tabel yang sudah kita import. Pilih menu data page. Kemudian pilih new data page. Kemudian kita akan
memilih form. Kita pilih form ya. Lalu pilih saja submission form. Kita klik seperti ini. Lalu pilih next. Nah, kemudian kita tentukan sumber datanya. Nah, sumber datanya itu kan berasal dari tabel pendaftar yang sudah tadi kita import ya. Nah, kemudian di sini untuk stylenya kita pilih saja yang green ya, yang hijau. Nah, kemudian untuk nama formnya nanti, ini dapat kita rubah ya. Misalkan di sini saya akan rubah menjadi form daftar. Nah, kemudian untuk location-nya kita bisa sesuaikan saja ya. Nah, setelah itu kita pilih menu next. Nah, kemudian kita masukkan semua field ya. Karena kita memerlukan ini semua, kita masukkan seperti ini. Kemudian pilih finish. Nah, sekarang kita sudah memiliki form daftar ya. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat hasilnya, kita dapat memilih menu preview. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi, ada ID pendaftar, kemudian nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Nah, ini dapat kita tutup ya. Kemudian, kita akan membagikan link untuk form daftar ini. Nah, caranya seperti ini ya. Kita pilih menu deploy. Nah, kemudian kita perhatikan di deploy statusnya di sini, kita pilih enable. Nah, di sini banyak sekali ya pilihannya, apakah kita akan mengembed link ini ke dalam sebuah website, atau ke dalam sebuah frame, atau ke bentuk yang lain ya, karena di sini kita tidak memiliki website, dan kita hanya akan menambahkan ke dalam bentuk link, jadi silahkan pilih URL. Nah, ini ya URL-nya, ini linknya juga. Nah, jadi pilih yang URL. Kemudian ini kita copy ya, kita copy, kita tutup. Nah, kemudian link tersebut yang akan kita bagikan. Sebagai contoh, saya akan membuka browser baru dan link yang tadi saya kopikan akan saya pastekan di sini. Saya klik ya. Nah, perhatikan form pendaftaran yang kita buat tadi sudah dapat dijalankan. Sebagai contoh, ID pendaftarnya misalkan saya masukkan 12, nama pendaftarnya misalkan Putra, nama saya sendiri, alamat misalkan Jalan Merbabu, nomor telepon, kemudian saya tekan submit. Nah, berhasil datanya disimpan. Nah, sekarang kita kembali ke akun Kasbio kita ya. Nah, sekarang kita akan memeriksa data yang tadi kita coba daftarkan apakah masuk ke dalam tabel atau tidak. Silakan pilih menu table. Lalu kita buka tabel pendaftar. Pilih open saja. Nah, perhatikan ID pendaftar yang tadi saya daftarkan 12, nama saya sendiri, alamat, nomor telepon, dan juga email berhasil masuk ke dalam sistem atau ke dalam tabel. Nah, data ini dapat kita download ya. Dapat kita download ke dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk Microsoft Access, dalam bentuk Excel juga bisa, kemudian dalam bentuk file CSV, dan juga bentuk XML. Nah, seperti ini ya cara mempublish
database Microsoft Access ke dalam bentuk web atau ke dalam bentuk online. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan dapat ditanyakan di komentar pada video di bawah ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.